Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Sebagaimana video yang telah lewat, kali ini kita ingin kembali mengingatkan PGRI tentang kenapa mereka diam saja dengan permasalahan guru-guru non-sertifikasi. Sahabat Banua semuanya, kita pernah sampaikan sebelumnya bahwa PGRI itu mayoritas orang-orangnya adalah orang-orang yang bersih. Mereka memang ingin mengabdi kepada bangsa ini melalui jalur pendidikan, dan mereka juga ingin mengupgrade skill mereka yang berkaitan dengan dunia pendidikan khususnya. Namun ada segelintir orang di petinggi PGRI itu yang bersifat oportunis. Oportunis ini artinya mereka ingin mencari keuntungan buat pribadi mereka sendiri. Entah itu buat cari panggung atau cari nafkah. Jadi untuk kepentingan perut mereka sendiri. Mereka ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, juga ada yang terlibat di dalam politik, malah ada juga yang mengincar proyek. Nah, inilah yang kita tidak ingin ini terus-menerus berlarut-larut di PGRI dari tahun ke tahun. Dan mengapa saya begitu gencar juga untuk mendorong PGRI, mempush PGRI agar peduli dengan aspirasi guru-guru non-sertifikasi yang saat ini tengah berjuang. Jumlahnya kurang lebih 1,6 juta di seluruh Indonesia. Itu angka yang sangat besar. Pertama, karena PGRI ini adalah organisasi perwakilan para guru yang terbesar. Jadi bagaimanapun dengan jumlah guru yang tersebar di seluruh Indonesia ini ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, tidak mungkin guru-guru ini mewakilkan suara mereka kepada organisasi yang kecil-kecil. Jadi yang paling didengar itu suaranya tentunya adalah PGRI. PGRI mempunyai massa yang sangat besar, mereka mempunyai struktur yang sangat kuat, lengkap pengurusnya dari ranting kemudian ke wilayah dan sampai ke tingkat pusat. Itu rapi, struktur pelatihan sebagainya. Jadi ketika PGRI ini bersuara sekecil apapun, itu akan didengar oleh pemerintah. Bahkan dari pengalaman yang sudah-sudah, apapun kebijakan pemerintah itu biasanya sowan dulu kepada PGRI meminta persetujuan tentang A sampai Z-nya. Begitu PGRI ya, maka pemerintah pun akan jalan. Tapi begitu PGRI mengatakan tidak, maka pemerintah pun akan meng-cancel biasanya dengan kebijakan tersebut. Nah, karena itu diherankan kenapa PGRI terkesan diam saja dalam hal ini. Lagian juga kami melihat bahwa ini sudah statement dari ketua PGRI sendiri yang mengatakan bahwa beliau sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk membereskan permasalahan sertifikasi guru ini. Sejak bertahun-tahun malah. Nah, itu terlihat manis. Tapi yang kita harapkan di sini adalah komitmen, kesungguhan. Artinya kalau PGRI memang ingin membantu para guru ini menyelesaikan aspirasi mereka, 1,6 juta guru ini, untuk segera dituntaskan, PGRI harus serius untuk ke DPR kalau perlu. Bahkan kalau perlu demo besar seperti yang mereka lakukan ketika mereka menolak RUU Sisdiknas. Batal tuh RUU Sisdiknas dengan kekuatan PGRI. Nah, kenapa PGRI tidak melakukan hal yang sama untuk membela 1,6 juta guru yang saat ini masih statusnya itu kasihan mereka. Luar biasa, sudah bertentangan di lapangan dengan begitu banyak kawan-kawannya yang sudah melaksanakan sertifikasi, kemudian mereka harus makan hati setiap hari. Nah, itu harus dibela oleh PGRI, harus disuarakan aspirasinya. Dan masalah sertifikasi ini bukan saja berkaitan dengan masalah peningkatan kualitas guru. Bukan itu. Ada hal yang paling mendasar, yaitu tentang kesejahteraan mereka. Masalah perut. Dimana masalah perut ini akan berimbas juga kepada kualitas nantinya ujung-ujungnya. Nah, karena itu tidak ada alasan bagi PGRI untuk menunda-nunda, untuk bersuara yang tidak lantang kepada pemerintah, tidak tegas kepada pemerintah.
untuk segera menuntaskan masalah sertifikasi ini secepatnya. Dan lagian selain masalah perut, juga ini berkaitan dengan masalah ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh para guru-guru non-sertifikasi ini yang mayoritas juga mereka sudah berumur ya. Masalah ketidakadilan ini harus dituntaskan oleh PGRI. Kalau perlu demo besar, dan guru-guru yang 1,6 juta ini juga pasti akan siap membantu, mereka antusias. Sebarkan ke media bagaimana keberpihakan PGRI. Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa PGRI, Anda adalah organisasi senior, petinggi-petinggi Anda, elit-elit Anda itu banyak yang sudah berumur, mereka usia lanjut. Kita harapkan mereka meninggalkan legasi yang baik kepada para penerus. Kita ingin mereka meninggalkan nama yang baik di kemudian hari untuk dikenang sebagai pejuang pendidikan. Semoga video ini bisa tersebar, bisa terdengar oleh para pemangku kebijakan dan juga PGRI itu sendiri. Demikian apa yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.